tolong pegang setiap ujung kain. Ija betul. Ija mat madu. Yang merasa roh kepala kabilah, kepala suku silakan. Tubik siro dua mat. Mat. Tubik yang kepala mentang. Lima kah mentang dah kurang. Kabeh madung seperti yang kabeh. Ya, maka tolong kepada seluruh kepala-kepala kabilah angkat kain tersebut. Angkat. Puto dengan batik. Kata dengan batik apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu tersebut. Batu Hajar Aswad meletakkan di atas kain. Maka mohon untuk diangkat. Waktu angkatnya tersenyum kepala-kepala kabilah dan tersenyum baknya buah. Naruh roh, naruh lu. Kemudian dekat Rasulullah mengambil meletakkan yaitu pada tempat. Kalian letakkan tempatnya terasa lega malu. Tidak ada sepertinya. Ibi kesempatan sih. Padahal mai duduk kerai kan dia icok laju kerai, duduk laju kali. Yang tanya pakai. Apa pelajaran yang kita ambil? Ia diberikan kesempatan wewenang untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukan sesuatu sendiri, tapi mengajak orang lain, merangkul orang lain, bukan memukul mundur orang lain. Ini pelajaran besar katanya dalam masyarakat. Bila mana diberikan kesempatan, ajak orang lain sama-sama untuk melakukan kebaikan, walaupun tanya yang menang. Tapi dalam masyarakatnya beda, menyelul menang, pangku panjangkan yang lain. Itu yang membeda dengan sifat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sebagai langkah yang utama, mari oleh kita selalu meningkatkan syukur, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah, keteladanan katanya, qudwah yang tak ikut. Selawat beriring salam juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takzim kepada imam masjid, kepada BKN masjid, gure-gure dan seluruh jamaah salat subuh di waktu yang berkah, salat yang sangat berkah, tempat yang berkah di masjid. Maka yang lebih judul kelong hubungan tentang maulid. Ya, kebiasaan asal maulid yang terbayang mulut. Jadi maulid na mulut na semajo. Ya, tabuh judul ile ke ceramah dia.
Artinya maulid kalinya ceramahnya menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita di dalam kehidupan kita, baik dalam beribadah dan beraktivitas. Yang kita kaitkan dengan maulid harus ada 3S. Kita baca 3S dari wi unun. Mamanya kita baca dari unun wi S3. Yang pertama, kita harus menguasai, memahami sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, selawat. Hubungannya dengan maulid di dalam menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Yang pertama, sirah, arti sirah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Yang agama Al-Quran menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul benar pasti pada diri Rasul itu teladan untuk kamu para manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang sunnah dalam ilmu hadis, makna sunnah but yang dikubur oleh Rasul, ucapan yang Rasulullah lakukan, diam Rasul, perilaku Rasul, ini namanya sunnah. Nanti di istimba hukum ada yang mesti harus dilakukan, lahirlah hukum wajib. Ada yang tidak mesti tapi harus dilakukan, lahir sunnah. Yang kemudian hari ada yang sifatnya akhlak. Maka sunnah semua gerak-gerik Rasulullah yang kita lakukan mendapat pahala. Apakah pahala dalam bentuk besar karena anjurannya sangat dianjurkan, atau pahalanya kecil? Untuk mengikuti Rasulullah, ini adalah sebenarnya bukti kita cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika adalah kamu itu benar-benar menyintai Allah. Muhammad, katakanlah, pegah. Mbak umat, jika adalah mereka betul-betul cintai Allah. Mantu bukti cintai Allah, dah bukti. Bak pegah tu mengaklung cinta ke Allah, cinta ke agama Allah, cinta ke Rasulullah, bah. Tapi Allah sendiri mengajarkan kita, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikut aku, yang dimaksudlah ikut Rasulullah, ikut agama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah beribadah. Urusan semayang, tiban Rasulullah semayang. Rasulullah semayang wajib nyuragam. Maka apa yang dapatkan? Yuhibbukumullah. Allah menambah cinta kepada kamu yang mengikuti Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, bukan satu dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang selanjutnya, bukti bahwa kita menjadikan teladan dalam maulid, kita selawat. Apa makna selawat?
memohon rahmat kepada Rasulullah untuk ditamah. Talake bertamah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kata Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna, ya Allah, tambahkan rahmat untuk penghulu kami Muhammad. Allahumma salli ala Nabiyina Muhammad. Ya Allah, tambahkan rahmat untuk Nabi kamu Muhammad. Sekali kita memohon, Allahumma salli ala Muhammad, ucap. 3, talake bertamah rahmat ke Nabi Muhammad, Allah akan bertamah kegetanya 10 ke. Nantok dah baca. Nantok dah baca. Atau selawat dalam tahiyat dah baca. Berbanyak. Maka Rasulullah mengatakan, man salla alayya wahidan sallallahu ilaihi asyra. Siapa saja yang berselawat untukku sekali, ya mohon rahmat untukku sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Niscaya Allah akan membalas untuk orang tersebut 10. 3 talaki Muhammad 10. Ya Allah, doalah birahmat puji. Birahmat puji. Birahmat puji. Birahmat. Yang secara global. Kita mau lebih dalam untuk sirah. Yang pertama sirah perjalanan Rasul kita sampaikan secara global. Dalam bentuk melihat bulan dan tahun secara global. Tanpa analisa dengan dalam. Yang pertama, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan di dalam kandungan ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab. Apa yang terjadi? Meninggal, wafat ayahanda tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib di kayatim kahana urunsi dari kandungan. Proses lahir sama-sama tak mengerti, yaitu malam Senin atau subuh. Para ulama mengatakan berarti gelap, habis terbitlah terang. Kemudian beliau umur 6 tahun wafat ibundanya. Wafat ibundanya. Kemudian umur 8 tahun setelah wafat ibundanya beralih diasuh oleh kakek. Oleh kakek. So kakek Abu Talib atau Abdul Talib? Ini baik-baik karena Abu Doha Abdul Talib. 2 tahun. Kemudian umur 8 tahun genap, masuk 9 tahun. Diasuh oleh pamannya. Umur kurang tahun saja paman. Paman ekonomi kurang. Maka Rasulullah dibantu dengan cara mengembala kambing penduduk kota Mekah. Peng supaya rujuk kepada paman untuk save dalam keluarga. Kemudian umur 12 tahun, kalau dalam kitab Nur Yakin, dia safar ke Negeri Syam, menyebab kitab Khulasah dari riwayat Nabi Jawa, maka kurang tahun. Lepas daripadanya, apakah 9 atau 8? Artinya beliau umur 12 tahun diajarkan untuk berdagang oleh pamannya Unanggro Syam. Nanggro Syamnya Ibel 500 km. Ruh Palestina, ruh Yordania. Nah, boh nanggro lain. Kemudian umur 25 tahun. Seorang wanita kaya yang kayanya dikenal di Syam, tuh Palestina, Yordania terkenal. Kayanya bisnisnya mencari orang yang akan membawa harta dagangannya.
Ia butuh bukan hebat cara bisnisnya, bukan. Cara merayu juga beliau kan. Jujur. Maka jatuh pilihannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya jujur. Alasannya amanah dibuktikan dengan jaga kambing. Alasannya akhlak. Akhlak dikenal dalam masyarakat tersebut itu pun akhlak yang luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Pulang setelah 2 bulan di sana menikah dengan Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Hidup mereka bersama 25 tahun. Dan Rasulullah hanya menikah lain selama dengan Khadijah. Maka umur 50 Rasulullah, 65 Khadijah, wafat Khadijah. Setelahnya baru ada menikah istri 1-2 karena pertimbangan yaitu syahid suami-suami mereka. Kembali kepada umur 25 tahun, hiduplah dengan Khadijah, kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan luar biasa. Dan Khadijah ada keyakinan yang adalah urun calon Nabi. Cerita yang disampaikan oleh Maisarah. Maisarahnya uragan kenurina. Kemudian umur 35 tahun. Umur 35 tahun. Maka Ka'bah rusak karena banjir. Rusak. Butuh renovasi, perbaikan. Maka seluruh penduduk Mekah saat tersebut sama-sama bekerja keras. Bekerja ikhlas. Sama-sama. Selesai. Kemudian tinggal satu langkah, yaitu meletakkan Hajar Aswad bak tempat roy, bate jam bak tempat roy. Dulu Hajar Abyad masa Nabi Adam karena dosa Qabil membunuh Habil, gadah cahayanya tinggal hitam. Maka semua kabilah merasa pembuka kabilah, bos-bos komandan merasa lon yang belum pantas. Kamu lebih pantas, kamu yang lebih ramai kerja, kamu lebih madum berkeinginan ingin merebut kesempatan penduduk Hajar Aswad satu kemuliaan. Musyawarah demi musyawarah keluarlah kesepakatan. So yang singa bunga paling awal Kamong masjid ialah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Besoknya Rasulullah ternyata qadarullah paling awal. Dan terus hurung kedua, kelima, keenam dan seterusnya. Sehingga Karame terkumpul. Bang Karame kumpul, pengumuman yang paling awal datang ke masjid adalah Muhammad bin Abdullah. Maka ia yang paling layak meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya. Oleh urun terus berbondong-bondong. Kemudian ikut, Muhammad Kajib. Silahkan cok bate, duduk pada tempat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bate cok bate, rumah genasi. Gecok rida. Ija yang duduk bahu yang agak kayu. Tidak. Dia tidak padanya ija bahu. Kemudian beliau menghamparkan. Buka tahu. Kemudian Rasulullah manggil, wahai semua kepala-kepala kabilah, suku, komandan-komandan, tolong pegang setiap ujung kain. Ija betul. Ija mat madu. Yang merasa roh kepala kabilah, kepala suku silakan. Tubik siro dua mat. Tubik yang kepala-kepala mentang. Lima kah mentang kurang. Kabeh madung seperti yang kabeh. Ya, maka tolong kepada seluruh kepala-kepala kabilah angkat kain tersebut. Angkat. Puto dengan bate. Kato dengan bate apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengambil batu tersebut. Batu Hajar Aswad meletakkan di atas kain. Maka mohon untuk diangkat. Waktu angkatnya tersenyum kepala-kepala kabilah.
dan tersenyum baknya buah. Naruh roh, naruh lu. Kemudian dekat Rasulullah mengambil meletakkan yaitu pada tempat. Kalian lepaskan tempatnya, terasa lega malu. Tidak ada sepertinya. Ibi kesempatan sih. Padahal mai duduk kerai kan dia icok laju kerai, duduk laju kali. Yang tanya pakai. Apa pelajaran yang kita ambil? Ia diberikan kesempatan wewenang untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukan sesuatu sendiri, tapi mengajak orang lain, merangkul orang lain, bukan memukul mundur orang lain. Ini pelajaran besar. Katanya dalam masyarakat, bila mana diberikan kesempatan, ajak orang lain sama-sama untuk melakukan kebaikan, walaupun tanya yang menang. Tapi dalam masyarakatnya beda, menyelul menang, pangku panjangkan yang lain. Itu yang membeda dengan sifat Rasulullah SAW. Selanjutnya, umur 40 tahun, beliau menerima wahyu. Itu Quran, surat Al-A'la. Sehingga Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra, baca." Rasulullah mengatakan, "Wa ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Karena hanya baca. Yang kedua, gupeluk. Gupeluk dengan berat. Muhammad baca. Boleh. Belum hanya membaca. Kali yang ketiga, maka Jibril memeluk lebih trip belum. Tak trip kemudian. Karena hanya gupeluk. Gupeluk, gerangkul luar biasa. Kemudian Jibril baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Sudah mampu membaca. Apa pelajaran penting? Pelajaran penting di sini ada seorang guru. Ada seorang murid. Gurunya adalah Jibril. Gurunya sangat bersabar. Dia yuk baca. Apa? Dia baca, hanya baca. Ana mi putra, mbak pinyung kami. Ku baca, kapegahkan dia, ikeng baca lagi. Tapi Jibril tidak bersabar. Kemudian kedua, berubah metode. Dia dekati. Ternyata belum berhasil karena gelempah merangkul. Yang ketiga, gerangkul betul-betul. Betul-betul gerangkul. Maka kalian pada kali yang tiga baca mampu. Yang kedua punya murid yang sangat jujur, hanya pegang hanjut. Rasulullah tidak bisa membaca teks, tidak bisa menulis, namanya ummi. Tapi beliau bisa menghafal. Rekaman beliau lagi rekaman, pendengaran beliau lagi rekaman, membaca yang tertulis hanjut. Karena Rasulullah bermaksud dibaca yang tertulis hanjut. Padahal dibaca yang ada yang dibaca oleh Jibril, dia ulang. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau pulang menggigil, disambut oleh istrinya, diselimuti dan lain sebagainya. Kemudian turun surat selanjutnya, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangun dan berikan kabar peringatan. Katanya kaki dakwah. Maka dakwah Rasulullah. Orang yang pertama masuk Islam yaitu istrinya. Istri pun ya. Orang yang kedua teman paling dekat dan yakin yang pegah pasti ikut. Itu Abu Bakar. Kemudian anak angkatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib. Karena nyok anak angkat, tiba anak angkat. Nyok anak Abu Thalib alinya. Karena Abu Thalib miskin, musyawarah dengan Abbas, maka Abbas gecok Ja'far, kemudian Rasulullah gecok Ali bin Abi Thalib ke rumah. Kemudian diajak pembantunya Lamid Dasar yang kemudian dimerdekakan Zaid bin Harisah yang urung pun. Abu Bakar setelah dia Islam, dia tidak lama menunggu. Untuk dia Rasulullah pun dakwah langsung kepakai orang lain, Islam udah Islam. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Bangkai Islam baru jadi paman menyiksa mereka dan lain sebagainya. Yang mungkin sekilas tentang perjalanannya
Bek panjang takuhana. Yang kedua, yang kedua sunnah. Ya, bek ana oteng sunnah Rasulullah. Ya, keanjuran sunnah Rasulullah untuk kita ikut hanya adalah bila mana betul kita cintai Allah, ikut Nabi. Mereka kata ikut Nabi putra, merempok cinta Allah, cinta sang khalik kepada makhluk. Ampuni dosa. Sekaligus tak ikut Nabi, bukti cinta katanya ke Nabi. Cinta itu bukan pada ucapan, tapi cinta itu butuh pembuktian. Lekat sunnah Nabi merujuk, butuh pribadi. Tapi kita akan menyampaikan yaitu sunnah Nabi yang hubungannya masjid. Di antara sunnah Nabi yang terbesar adalah belajar mendatangi masjid untuk belajar di masjid. Getanya dari rumah ingin tajak ke masjid, ingin tak pelajari kebaikan di masjid. Pahala rayata. Dalam hadis riwayat Ibrani dikatakan man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajrin hajjin tammahu hajjat. Siapa saja orang kasau yang menuju ke masjid tidak ada dalam hatinya kecuali dalam hatinya ada keinginan bahwa ia ingin belajar kebaikan di masjid. Belajar kebaikan. Atau mengajarkan kebaikan. Niscaya diberikan kepada dia pahala seperti orang haji sempurna. Riwayat Ibrani. Maka bengahnya tujuan saja dari rumah. Tujuan nak merempok kebaikan dengan tausiah. Atau malam nak pengajian, nak merempok. Semayang sekajatah, semayang. Merempok pahala haji. Haji pihak tantri, ternyata pahala bisa kita dapatkan setiap hari. Atau minimal sepekan sekali dapat. Bila mana tujuan katanya yang benar terpasang hati untuk berno kebaikan. Atau hana tunggu lagi kan, tak berno bangun. Ya, Quran, sembahyang, dan lain sebagainya. Atau naurung soleh yang selalu ada di masjid. Menyata ugoknya termotivasi katanya. Sembahyang duha luar biasa. Duha sembahyang baca Quran. Termotivasi katanya tajaknya. Bantah kalian urung ta'am termotivasi. Karena itu tajak masjid sering termotivasi. Menyata sembahyang rawatib duhu kadang-kadang meremah dan. Tapi tajak masjid dan berkamat sembahyang. Lu sembahyang duhu, roh sembahyang dalam kan ugok sembahyang. Tahiyat masjid menyata tamang suruh hanaru. Kata dalam tamang teh Jumat, ambu karo. Maka banyak termotivasi. Tapi yang penentuan yang berat adalah urang yang masjid, dia merno kebaikan, apalagi nak pengajian. Masjid tempat yang mulia, ilmu perkara yang mulia, musafat dua boh yang mulia, maka pahala luar biasa. Sempurna. Kemudian yang kedua, sunnah yang hubungannya dengan masjid. Orang yang merutinkan datang ke masjid, Rasulullah mengatakan rajulun kalbuhu muallakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nyan mbak uro kiamat, wate mata uro cukup to ngauled. Kenuracih genuk surah to nyan si padei. Kan si padedang mana? Padei. To dadak. Keringat bercucuran. Kata. Betis, tuut, pinggang, pusat, dada, dan sampai tenggelam. Pada saat tersebut, namun 7 buah golongan yang mendapat nanggungan. Di antaranya adalah laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Imam Nawawi menjelaskan putah bukti hati terpaut masjid. Ia salat di masjid. Salat jamaah haji di masjid. Salat wajibnya di masjid. Itu bukti ia terpaut dengan masjid. Udai bedanya si menyata dengan jemaah kerat si jum tengok tak udai. Si jum tengok. 60 tu. Tapi orang tersebut rutin mengikat hati dengan masjid. Maka apa yang terjadi?
akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan. Sabuh langkah dihitung pahala, satu langkah juga yaitu dihapus dosa, diangkat derajat. Dan banyak kebaikan-kebaikan sunnah yang silakan dipelajari. Kemudian karenanya hubungannya dengan maulid, kita pegah betul sunnah ya hubungannya dengan mulut. Ya, maulid, sunnah hubungannya. Artinya makan, artinya minum. Dalam agama katanya sunnah anjurannya adalah makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Fa inna syaita ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Realita dalam masyarakat yang paling gad pajuhbu nganjaraunan, JPI juga nganjaraunan, yang paling gad. Tapi realita lapangan pajuhbu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, tangan setan. Artinya setan menyukai. Rasulullah nyo yang sukai, nyo yang galak setan. Mun yang galak todat. Mangat dipengaruhi. Mangat pengaruhi. Atau makan mie 2 buah sendok. Dah raunan nganjaraunan, ah botek nganjaraun. Kita menggunakan tangan yang dijadikan oleh Rasulullah, satu lagi yang disukai oleh setan. Maka setan bersama katanya. Apakah as-salatu khairum minan naum. Ya, salatnya lebih daripada tidur. Ya, tetap setan akan saja. Kemudian kita makan mengucapkan bismillah. Kalau tidak, kita makan bersama setan. Mampu tahu urusan setan. Setan ni kalau saya bertanya, dia dah punya buah rod dumot kayak semayang. Tapi hai semayang. Dia urung buka puasa. Ai dia akan grip, lu mau pegah kalanya. Makan sudah tapi kemesti hai. Karena pajuh bersama setan. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang yang disunnahkan nyo katanya akan menjadi jijik yang sunnah. Yang sunnah jijik itu. Yang sunnah. Nah makanannya, mohon maaf. Sunnah. Nah, kitab Taisir Khalaq bab makan itu jangan disapu tangan atau di tangan sebelum dijilat. Ini konteks kitab ternyata hadis Allah mengatakan jangan sapu tangan hatta yal'iqaha hingga ia menjilat atau yul'iqaha menjilat orang lain. Orang lain, hai promo tu bek ngon hai yang sunnah kap berolong. Promo lenje, promo ada yang ni sekarang. Dia bila mana lagi yang sunnah tu kengon. Sayang punya gerjana. Bila mana ada tungku yang melakukan makannya bersih makan hang kubah macut. Hang kubah. Gecok lang bijek belah. Tukeh lang. Tak kerja tungkunya. Padahal dia pergi. Bek tinggal makanan. Dia tinggal pergi setan. Di kuasa hidupnya. Dia pergi. Dia kan bukan dari ngomong. Sikan tinggal. Makannya habis, makanan habis, minumannya juga habis. Yang ijib sikan. Sikan dia kubahnya, makan duri. Mubazir. Innal mubazirina kami ikhwan syayatin. Sungguhnya orang bazir saudara setan. Punya saudara kita, punya pegah di tadi. Nah tungku kadang-kadang ilebeh gepo anak yakwa gitu. Agi jadikan. Gepo duinan kah nak soal jib deh. Gepo. Kalau tungkunya gepo lah. Dumuh dah. Padahal babi. Artinya orangnya udah yang sunnah kadang-kadang tidak nampak sunnah. Nah, dapat jauh geli bandar sawi ibu tungku dah malam tungku sayang lagi. Dei gerdarot dan ilih jarot. Itu kun hanampo. Saya mau sampaikan apa? Tanya tadi kun kurung alim karena tanya nanti tuku yang bubuk-bubuknya mutoi. Tinggal pimberotnya mandang jadi kun gigi. Yang punya gemak darang jajang jeraunun kotor di luar kotor. Menjerawi kan. Kotor aku pegang. Pak kotor hai luar ya.
Begitu artinya maulid. Ada mulut. Ikutlah dalam melaksanakan mulut makan tersebut. Sunnah Rasulullah SAW. Sedekah luar biasa. Kenduri pahala raya. Tanya yang makan, baca bismillah. Lakukan sunnah. Dan minum sambilan duduk. Makan sambilan duduk dan lain sebagainya. Masih banyak sunnah. Kemudian untuk perbedaan tanya jamunya dengan Rasul atau para sahabat. Dengan kata-kata sedikit atau becut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam becut baca bismillah. Di rumah bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita mengulang bismillah wadajna wa bismillah kharajna wala rabbika tawakkalna. Assalamualaikum. Kemudian berjubu bismillah, minum bismillah. Tidur, bismillah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan istri juga ada doa yang mengucapkan bismillah. Dia tanya, bismillah baca. Waktu baca Fatihah, membaca ayat. Becut. Nabi becut hingga dia. Kemudian Nabi becut kan semayang. Becut semayang. Salat wajib jelas berjamaah. Salat rawatib. Salat duha sebentar lagi. Kemudian salat tasbih. Salat tahajud. Salat witir. Salat asal susah ruah salat. Tidaknya baca salat. Kadang semayang wajib. Nyampi payah kada. Bolong waktu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam becut bersiwak. Sudah bersiwak. Mau berdiri salat bersiwak. Berpindah posisi agak bersiwak. Itanya bersiwak paling-paling waktu kan mana. Kemudian oleh katanya oleh Rasulullah bacut ke si maju becut untuk tegak punggung ikut. Atau 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Itanya lain bacut baju. Dia baju kue. Dia kue baju gorengan. Pokoknya bacut. Hingga makanan duduk dalam perut, setengah makanan, setengah air. Beda. Kemudian Rasulullah SAW bacut istighfar. Astagfirullah. Tidak kurang 100 kali dalam sehari. Menurut riwayat Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, Pak yang gedung itu baca serta Rasulullah. Kita betul sangat istighfar, baca menyenang istighfar lagi semayang. Kata Rasulullah. Nah. Becut dan lain sebagainya. Khawatir lun. Becut takut becut beda. Rasulullah untuk ngomong tang surga, ditanya becut beda tempat Rasulullah, kan tempat di surga. Ini yang susah. Maka mari oleh katanya dengan maulid ini kita ikuti sirah Rasul supaya kita bisa menerangi. Kita ikuti sunnah Rasul tentang adab, bagaimana adab makan, adab bertemu, adab salam, adab dalam masjid, adab dalam berkeluarga, adab berbicara, pokoknya adab-adab bab adab tersebut dipelajari. Dan terakhir juga perbanyak selawat. Sekali kita berselawat dibalas 10 kali. Nyo yang dapat lun sampaikan. Cerita long tu. Pilong mengikat dengan mesin. Menyolong dengan azan di kedai kerum. Long ijak kedai PMI. Kedai kerum kasut azan. Padahal merompak masjid kedai kerum. Kemudian nak merompak masjid roboh tu. Roboh tu. Dia kena terus. Kemudian menyolong idih. Kadang-kadang kadai azan. Kadai azan ini. Kemudian itu dah. Kan merompak jenda. Tahu ke dia? Terus kena. Artinya punya masjid duduk jalannya inong piu. Punya dalam gede hujami nya hana mupat mikat. Yang sering ilung kadang-kadang asal. Asal terus kena. Padahal kita sama yang dia kecil azan. Kita pergi belangu panjau belangu baru home kena mikat hana tetepu. Kemudian tewo lagi yang sit idih mentang Jabanur mangat. Padahal masjid magelang gak lu mangat narasa tu cari hati. Nyo hanan lupa pegah, nyo wallahi lum pegah yang dosa kelem. Idih sudah mak semayang pegah di Jabarno. Padahal masjid kalau enggak lu, tapi mangat semayang.
Nyanhan lupa kerja. Wallahu a'lam bishawab. Yang long sampaikan semoga menjadi pelajaran kepada ulun tuan. Mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan kita, dan kita mengikutinya Rasulullah menjadi qudwah dengan yaitu 3S, dengan menguasai sirahnya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sunnah-sunnahnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tambah cinta Allah, tambah diampuni dosa kita, kemudian berselawat kepada Rasulullah, sekali berselawat dibalas 10. Nyo yang mampu ulun sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan yang ulun miliki. Semoga masjid budanya mengkamarami urun semayang dan selesai dalam bentuk bangunannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.